Hello, welcome to the biology class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Delia Putri Cahyadini. Saya dari kelas 11A. Kali ini saya akan membahas salah satu penyakit sistem gerak, yaitu patah tulang atau yang disebut dengan fraktur. Nah, penyakit sistem gerak adalah sekelompok penyakit yang mengganggu saraf, tulang, otot, ligamen. Mari kita bahas. Penyakit sistem gerak patah tulang atau fraktur. Nah, teman-teman, mari kita bahas tentang patah tulang mulai dari pengertian, macam-macam, gejala, pengobatan, dan juga pencegahannya. Fraktur adalah istilah medis yang digunakan untuk menyebut kondisi patah tulang. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika keutuhan susunan tulang di dalam tubuh terputus atau patah. Kondisi ini bisa terjadi di bagian tulang mana saja. Selanjutnya ada penyebabnya. Kondisi ini ketika seseorang mengalami benturan keras akibat kecelakaan. Fraktur juga dapat dipicu oleh kondisi tulang yang lemah, sehingga membuat tulang menjadi mudah patah, seperti tumor tulang, osteogenesis imperfecta, infeksi tulang, atau osteoporosis. Teman-teman tahu nggak nih, apa aja sih macam-macam patah tulang itu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, terbuka. Kedua, tertutup. 3, lengkap. 4, tidak lengkap atau parsial. Berikut penjelasan dari patah tulang terbuka, yaitu kondisi ketika bagian ujung dari tulang yang patah menimbulkan robekan pada kulit atau menembus kulit, sehingga jaringan di bawah kulit serta tulang yang patah tampak dari luar. Nah, ini adalah contohnya. Yang kedua, patah tulang tertutup. Kondisi ketika bagian ujung dari tulang yang patah tidak sampai menimbulkan robekan pada kulit, sehingga jaringan di bawah kulit serta tulang yang patah tidak tampak dari luar. Patah tulang tertutup bisa dilihat menggunakan X-ray. Yang ketiga, patah tulang lengkap atau total. Kondisi di mana fraktur menyebabkan tulang patah seutuhnya yang terbagi menjadi 2 atau bahkan beberapa bagian hingga hancur. Secara umum, terdapat 2 jenis fraktur lengkap loh teman-teman. Yang pertama, displaced fracture adalah ketika bagian tulang yang patah mengalami pergeseran, sehingga ujung-ujung tulang tidak sejajar. Yang kedua, non-displaced fracture. Meski tulang tersebut patah, tapi kondisinya tetap sejajar karena tidak adanya pergeseran. Yang terakhir, ada patah tulang tidak lengkap atau parsial. Kondisi ketika tulang tidak patah sepenuhnya menjadi 2 bagian atau lebih, namun hanya retak. Nah, ada 3 jenis loh teman-teman. Yang pertama, stress fracture, di mana tulang mengalami retak tipis berbentuk seperti garis rambut. Yang kedua, green stick fracture, yaitu kondisi ketika salah satu sisi tulang retak bahkan hingga bengkok. Yang terakhir ada torus fracture, merupakan kondisi saat tulang yang terkena tekanan akan menonjol dan retak. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO mencatat bahwa kecelakaan lalu lintas mencapai 72% dalam setahun. Fraktur lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan dengan umur di bawah 45 tahun dan sering berhubungan dengan olahraga, pekerjaan, atau luka yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Berikutnya, aku mau ngasih tahu dari gejala fraktur. Ada nyeri, bengkak dan memar, sulit digerakkan, kesemutan hingga mati rasa. Nah, pada fraktur terbuka, tulang akan terlihat menembus atau muncul dari permukaan kulit, disertai dengan perdarahan. Tadi kan udah ngejelasin pengertian dan macam-macamnya. Sekarang kita masuk ke pengobatannya. Bagaimana sih cara pengobatan patah tulang itu?
Secara umum, pengobatan patah tulang yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peresepan obat pereda nyeri. 2. Pembalutan menggunakan perban elastis serta pemasangan gips untuk mengurangi pergerakan dan mencegah pergeseran tulang. Yang ketiga, pemasangan belat. Keempat, traksi atau penarikan untuk mengembalikan posisi tulang yang patah. Yang kelima, tindakan operasi patah tulang oleh dokter spesialis bedah ortopedi untuk memasang pen, pelat, skrup, atau batang logam untuk mempertahankan posisi tulang. Yang terakhir, fisioterapi untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan otot di sekitar tulang yang patah agar dapat kembali berfungsi seperti sedia kala. Ternyata penyembuhan secara umum patah tulang ringan dapat sembuh dalam 2-4 bulan. Sedangkan patah tulang yang parah dapat memakan waktu hingga 1 tahun loh teman-teman. Nah, aku mau ngasih tahu nih cara pencegahan dari patah tulang. Teman-teman bisa lakuin ya. Bisa menjaga berat badan ideal, melakukan latihan secara rutin, meningkatkan kepadatan dan menjaga kesehatan tulang dengan mengonsumsi vitamin D dan kalsium, tidak merokok dan hindari mengonsumsi alkohol, menciptakan lingkungan rumah yang aman untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, menghindari risiko cedera akibat kecelakaan dengan menggunakan sabuk pengaman, menggunakan alat pelindung diri saat berolahraga. Nah teman-teman, itu dia merupakan penjelasan dari penyakit sistem gerak. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.